Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberikan referensi jawaban seleksi substansi atau wawancara beasiswa LPDP ketika kita ditanya tentang background pendidikan yang tidak linier atau tidak sama persis dengan apa yang kita ambil ketika studi S2. Tuh misalnya contoh sederhananya saya, walaupun masih sama-sama fisika ya, saya S1-nya itu pendidikan fisika, kemudian S2-nya mengambil fisika murni, pendidikan fisika di Universitas Negeri Semarang, kemudian mengambil S2-nya di Fisika Murni Institut Teknologi Bandung. Dulu juga sempat ditanyakan ketika seleksi wawancara, mengapa tidak mengambil S2-nya pendidikan fisika lagi gitu ya? Kenapa harus interviewer pada saat itu mengatakan itu seperti pindah jalur gitu, ibarat kereta itu pindah rel gitu dari pendidikan fisika ke fisika murni gitu. Cara menjawabnya gimana? Mungkin ada beberapa teman-teman yang ketika mendaftar S1-nya pendidikan, kemudian S2-nya mengambil murninya. Atau yang S1-nya murni, kemudian S2-nya mengambil pendidikan gitu. Saat itu saya menjawab mudah saja ya sebenarnya. Yang pertama bahwa karena pendidikan fisika dan fisika itu kan masih satu jurusan. Jadi mata kuliah basic yang ada di dalam pendidikan fisika ya sama dengan mata kuliah basic yang ada di fisika murni gitu. Saya sebutkan mulai dari fisika dasar, kemudian mekanika, kemudian termodinamika gitu ya. Nuklir physics gitu. Semuanya sama, basicnya sama gitu. Jadi tidak ada kesulitan yang berarti atau signifikan ketika kita akan mengambil S2 untuk fisika murni. Mungkin bagi teman-teman yang masih sama gitu ya, satu rumpun gitu, pendidikan kemudian murninya, ya mungkin bisa dijawab dengan seperti itu. Yang pertama adalah mata kuliah dasarnya atau basicnya itu sama, sama-sama menjadi bekal untuk ketika nanti kuliah S2 kemudian gitu. Kemudian bagaimana dengan pengalaman risetnya? Karena murni kan mungkin penelitiannya lebih penelitian tentang fisika murni atau penelitian murni gitu. Sementara kalau pendidikan itu lebih ke topik tertentu di dalam subjek itu, jurusan itu yang diaplikasikan dalam proses pendidikan atau proses pengajaran gitu. Apakah itu berbeda signifikan? Ya tidak juga. Topik dasarnya mungkin sama gitu, hanya kita punya sisi pedagogi di sana ya. Jadi sampaikan yang pertama itu tentang background dari mata kuliah dasarnya yang kita peroleh itu sama dengan yang diperoleh oleh orang-orang atau teman-teman yang ngambil di murni gitu. Kemudian bagaimana jika saya mengambil jurusan yang benar-benar berbeda gitu? Apakah nanti akan sulit menjawab seperti itu? Ya, pertanyaan seperti itu kan tentu tidak bisa kita jawab dengan sesederhana itu ya, bahwa kita sudah belajar tentang mata kuliah dasarnya, sementara mata kuliah dasarnya beda. Misalnya S1-nya ngambil fisika gitu, kemudian S2-nya mengambil perencanaan wilayah itu, yang seolah-olah seperti orang pada umumnya melihat itu berbeda gitu. Ya tidak masalah juga sebenarnya, kita bisa menjawabnya. Yang pertama mungkin gini ya. Yang pertama kita menjelaskan kepada interviewer bahwa untuk mengambil jurusan itu tidak diharuskan ya sebelumnya S1-nya harus linier. Misalnya mengambil perencanaan wilayah, S1-nya harus perencanaan wilayah. Misalnya ya, ini hanya contoh saja. Hanya contoh saja, mungkin bisa saja berbeda gitu. Sehingga dari prodi apapun itu boleh ngambil itu gitu. Ya nggak jadi masalah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ketika kita mengambil S2 dengan background yang tidak linear dengan S1, nanti ada proses ada yang namanya matrikulasi. Kita akan menerima pendidikan tambahan mungkin 3 sampai 4 bulan atau sampai 1 semester ya, untuk matrikulasi bagi teman-teman yang mungkin tidak sama S2-nya dengan S1-nya. Jadi sampaikan juga bahwa kita sudah sebagai peserta, sebagai pendaftar sudah mempelajari bahwa nanti saya sudah siap akan mengikuti matrikulasi. Syukur-syukur kita menyebutkan itu struktur kurikulum matrikulasinya itu apa saja. Saya sudah mempersiapkan buku-buku yang akan digunakan, saya juga sudah mulai membacanya.
Sehingga ketika nanti proses matrikulasi tidak kosong begitu, tapi saya sudah membekali dengan belajar mandiri sebelumnya. Jadi ini akan meyakinkan pewawancara bahwa kita komitmen bahwa kita akan fokus di bidang studi yang kita ambil, walaupun itu tidak sama persis dengan yang kita ambil ketika S1. Kemudian kita juga sampaikan kepada interviewer bahwa kita sudah belajar membaca referensi-referensi yang ada berdasarkan silabus dan kurikulum yang ada. Jadi kita sudah membaca betul kurikulum S2-nya itu isinya apa saja, buku yang digunakan apa saja, referensi yang digunakan apa saja. Kita sudah minimal kita sudah punya buku-bukunya gitu yang bisa diakses misalnya secara online gitu ya. Kita sudah membaca buku-bukunya, kita sudah tahu urutan nanti yang akan dipelajari di jenjang S2 itu seperti apa. Dan jangan lupa kita juga boleh menyampaikan kepada pewawancara bahwa kita juga sudah update dengan penelitian-penelitian dari dosen yang ada di program studi itu. Misalnya dosen A riset terakhirnya tentang ini, saya sudah membaca jurnal-jurnalnya, membaca artikel-artikelnya 5 tahun terakhir, sehingga kita bisa paham tren riset di program studi itu seperti apa. Artinya walaupun kita S2 di bidang studi yang tidak sama persis linier dengan yang kita ambil di S1, tapi interviewer menilai bahwa kita siap. Kita sudah belajar, kita sudah punya resource-nya dengan melihat silabus dan lain-lain gitu. Syukur-syukur kita sudah mengikuti kegiatan-kegiatan seminar nasional atau seminar internasional tentang topik-topik yang sesuai dengan jurusan yang akan kita ambil gitu. Jadi kita sudah curi start gitu sebelum memulai studi. Atau bahkan kita sudah menulis artikel ilmiah atau mempresentasikan ide atau gagasan kita pada konferensi ilmiah tentang topik S2 yang akan kita ambil, walaupun itu tidak linear dengan dengan pendidikan S1 kita. Itu artinya apa? Artinya kita walaupun kita pindah jalur, pindah rel gitu, tapi kita sudah mempersiapkan dengan matang. Dan interviewer akan sangat menghargai itu. Ya kurang lebih itu. Dulu saya juga ditanya tentang seperti itu dan ditanya bagaimana caranya supaya bisa mengikuti gitu, walaupun ya tidak se-ekstrim berbeda sama sekali S1 dan S2-nya. Jadi dari pendidikan kemudian ke murni saja itu dianggap seperti pindah rel gitu. Tapi ya kurang lebih jawabannya seperti itu ya teman-teman semua. Semoga pengalaman singkat ini, tips singkat ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengikuti sedang atau akan mengikuti seleksi tahap wawancara untuk beasiswa LPDP. Terima kasih telah menyimak video ini.